Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode eliminasi Gauss. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan. Oke, kita awali dari pendahuluan. Jadi metode Gauss-Jordan ini adalah pengembangan dari metode eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana. Kemudian selain dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, metode Gauss-Jordan ini juga dapat digunakan untuk menghitung matrik inverse. Dalam metode Gauss-Jordan, bilangan tidak diketahui dieliminasi dari semua persamaan, yang mana dalam metode Gauss bilangan tersebut dieliminasi dari persamaan berikutnya. Dengan demikian, langkah-langkah eliminasi pada Gauss-Jordan ini menghasilkan matriks identitas atau yang disebutkan dengan dalam kurung I seperti ini. Nah, setelah menjadi matriks identitas, maka langsung nanti dapat ditentukan nilai dari parabel-parabelnya tanpa melakukan substitusi kembali. Nah, jadi seperti ini adalah ilustrasi dari metode Gauss-Jordan ini. Jadi yang di atas ini misalkan kita memiliki tiga persamaan linear yang terdiri dari tiga variabel. Kemudian untuk penyelesaiannya dieliminasi. Jadi persamaan linear ini kita eliminasi menjadi matriks identitas yang sebelumnya kita sudah ketahui bentuk matriks identitas adalah seperti ini, 110. Jadi misalkan persamaan ini kita susun ke dalam matriks, maka bentuknya seperti ini. Ini adalah matriks perluasan ya, di sini adalah koefisien, variabel, dan ini konstantanya. Kemudian bagaimana nanti A11, A12, A13 ini sampai A33 ini kita rubah bentuknya dengan cara nanti mengeliminasi sehingga nanti berbentuk matriks identitas seperti ini. Nah, kemudian yang di sini adalah nilai konstanta setelah dilakukan eliminasi B1 bintang, B2 bintang, B3 bintang ini. Nah, di sini nanti akan menjadi nilai dari variabel X, Y, dan Z. Nah, jadi lebih sederhana untuk prosedurnya sehingga nanti setelah kita rubah menjadi matriks identitas, maka akan kita peroleh nilai variabel X, Y, dan Z-nya. Jadi seperti itu prosedur dalam metode Gauss-Jordan ini. Nah, kita masuk saja ke contoh, misalnya di sini diminta untuk menyelesaikan sistem persamaan linear diketahui dari tiga persamaan ini. Yang pertama 3x plus y kurang z sama dengan 5, kemudian yang terakhir 2x kurang 2y plus 5z sama dengan 10. Nah, kalau ini kita rubah bentuknya tapi kita susun ke dalam matriks, maka koefisiennya di sini kita kelompokkan 3, Y, 3, 1, min 1, 4, 7, min 3, 2, min 2, 5, kemudian variabelnya kita jadikan dalam satu matriks juga, matriks kolom, kemudian begitu juga untuk konstantanya. Nah, dari penyusunan matriks ini maka bisa kita tingkatkan atau kita perluas merubah bentuknya seperti ini. Jadi yang konstantanya kita masukkan ke dalam matriks koefisiennya di sini. Jadi menjadi 31 min 1 jadi tambah di sini. Nah, untuk agar nanti tidak bingung maka diberikan pembatas antara konstanta dan koefisiennya. Nah, seperti apa langkah tahapan merubah matriks ini menjadi matriks identitas? Kita tahu tadi bahwa matriks identitas adalah polanya seperti ini. Jadi nanti bagaimana caranya? Kita ini menjadikan nilainya 1, ini 0, dan begitu juga untuk yang lainnya. Nah, langkah pertama atau tahap pertama, kita membuat bagaimana yang di posisi pertama ini, kolom pertama baris pertama ini nilainya menjadi 1. Maka ini bisa kita selesaikan dengan baris pertama ini, ya kita bagi dengan koefisien pertamanya. Contohnya di sini 3, maka ketika kita bagi dengan 3, ya maka nilainya 1. Nah, syaratnya pada eliminasi ini, ketika yang di depan dibagi 3, maka satu barisnya semuanya harus dibagi 3. Nah, jadi di sini setelah semua satu baris ini dibagikan dengan koefisien pertamanya, 3 ini, sehingga diperoleh matriks yang baru seperti ini, 1, 0,33, negatif 0,3, 1,667. Nah, jadi kita sudah berhasil langkah pertama menjadikan nilainya ini 1. Nah, langkah kedua adalah kita jadikan yang baris kedua, kolom pertama ini adalah 0.
Bagaimana caranya? Maka caranya adalah di sini baris kedua dikurangkan dengan hasil perkalian antara baris ke-1 dengan koefisien pertama dari baris kedua. Jadi artinya di sini bagaimana 4 ini menjadi 0, maka 4 ini dikurangi dengan koefisien pertama, baris pertama dikalikan dengan koefisien pertama di sini. Jadi 4 dikurangi dengan 1 dikali 4 ini sama dengan 0. Kemudian sudah peroleh 0, kemudian juga untuk yang selanjutnya, maka di sini adalah 7 dikurangi dengan 4 dikali 0,33. Begitu juga untuk di sini negatif 3, baris kedua dikurangi dengan perkalian pertama, baris pertama dengan koefisien yang kedua ini. Maka negatif 3 dikurangi dengan 4 dikalikan dengan negatif 0,33. Begitu juga sampai dengan 20 ini. Sehingga kita peroleh matriks yang baru lagi. Jadi kita sudah selesai melakukan ini, sudah selesai, dan ini yang 0. Nah, tahap ketiga adalah bagaimana angka 2 ini bisa, atau baris ketiga kolom pertama ini kita jadikan angka 0. Maka caranya adalah baris ketiga ini kita kurangkan dengan hasil perkalian antara baris pertama dengan koefisien pertama dari baris ketiga ini. Artinya 2 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan koefisien pertamanya 2, maka 2 kurang 2 sama dengan 0. Itu juga untuk yang ini. Maka negatif 2 dikurangi dengan baris pertama 0,33 dikalikan dengan koefisien pertama dari baris ketiga ini. Maka negatif 2 dikurangi dengan 0,33 dikalikan dengan 2. Jadi negatif 2,667. Gitu juga untuk 5, begitu juga untuk 10. Jadi satu baris harus diselesaikan. Nah, kita sudah selesai untuk satu baris ini. Nah, langkah selanjutnya bagaimana yang di baris kedua, kolom kedua ini dijadikan sama dengan 1. Maka caranya adalah tinggal kita bagi dengan koefisiennya sendiri. Maka di sini 5,667 dibagikan dengan 5,667 dapat hasilnya 1. Kemudian ini juga sama, negatif 1,667 dibagikan dengan koefisiennya 5,667. Gitu juga untuk yang 13,33 ini dibagikan dengan 5,667. Nah, sehingga kita peroleh untuk matriks barunya adalah seperti ini, yang merah ini. Nah, kemudian tahap kelima, ini sudah selesai, ini juga sudah selesai. Nah, ini bagaimana caranya 0,33 ini kita jadikan sama dengan 0. Maka untuk yang baris pertama, kolom kedua ini caranya adalah baris pertama ini kita kurangkan dengan hasil perkalian antara baris kedua dengan koefisien dari kedua ini. Jadi artinya 0,33 ini dikurangi dengan 1 dikalikan dengan 0,33 ini. Maka nanti hasilnya adalah 0. Kemudian begitu juga untuk yang di sini, maka tinggal disamakan saja dengan yang cara seperti ini tadi. Jadi baris yang ke-1 ini kita kurangkan dengan hasil perkalian antara baris kedua dengan baris kedua dengan koefisien kedua dari baris pertama. Jadi di sini dikurangi negatif 0,33 dikurangi dengan negatif 0,294 dikalikan dengan 0,33. Begitu juga untuk yang di sini, sehingga kita peroleh hasilnya adalah yang merah ini. Jadi sudah berhasil menemukan yang ini. Oke, untuk yang tahap ke-6, bagaimana caranya yang negatif 2,67 ini kita jadikan 0. Maka caranya kurang lebih sama dengan yang di atas tadi. Jadi baris yang ketiga ini kita kurangkan dengan hasil perkalian antara baris yang kedua ini dengan koefisien yang kedua dari baris ketiga ini. Jadi artinya negatif 2,667 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan negatif 2,667. Jadi hasilnya akan sama dengan 0. Begitu juga untuk yang ini. Maka caranya adalah 5,667 ini dikurangi dengan negatif 0,294 dikalikan dengan koefisiennya negatif 2,667, maka diperoleh hasil 4,882. Begitu juga untuk yang 6,667 ini. Oke, kemudian untuk tahap selanjutnya, bagaimana caranya? Kita sudah selesai yang untuk 2 kolom. Nah, selanjutnya bagaimana caranya 4,882 ini menjadi 1, karena kita tahu untuk matriks identitas yang diagonalnya ini sama dengan 1 ya.
Maka untuk menjadikan satu ya tinggal kita bagikan dengan koefisien ketiganya ini sendiri, koefisiennya sendiri gitu. Maka 4,882 dibagikan dengan 4,882 hasilnya 1, dan 12,8 ini juga harus mengikuti dengan yang ini. Jadi satu baris harus sama. Jadi 12,941 dibagi dengan 4,882 sehingga diperoleh hasilnya 2,651. Nah, ini kita sudah peroleh lagi persamaan yang baru. Di sini sudah 10,01,001, jadi tinggal 2 langkah lagi. Bagaimana caranya negatif 0,294 dijadikan 0, dan itu juga negatif 0,235 ini kita jadikan 0. Oke, nah kemudian di sini untuk tahap ke-8 ya, bagaimana caranya yang baris pertama kolom ketiga ini kita jadikan sama dengan 0. Nah, maka caranya adalah baris ke-1, jadi baris yang pertama ini kita kurangkan dengan hasil perkalian antara baris ketiga yang ada koefisien satunya dikalikan dengan koefisien ketiga dari baris pertama ini. Artinya negatif 0,235 ini dikurangi dengan 1 dikalikan dengan negatif 0,235. Jadi nanti negatif 0,235 menjadi plus 0,235. Jadi hasilnya akan menjadi 0. Gitu juga untuk yang di sebelah sini, maka 0,882 dikalikan dengan dikurangi dengan nanti 2,65 ini dikalikan dengan negatif 0,235. Jadi di sini diperoleh untuk matriks yang barunya adalah yang merah ini. Nah, di sini terlihat tinggal satu langkah lagi. Bagaimana negatif 0,294 ini bisa kita jadikan 0. Nah, untuk caranya adalah ini baris kedua, kolom ketiga. Caranya adalah baris kedua ini, yang ingin kita cari ini, kita kurangkan dengan hasil perkalian antara baris ketiga dikalikan dengan koefisien ketiga dari baris kedua. Artinya negatif 0,294 ini dikurangi dengan 1 dikalikan dengan koefisiennya negatif 0,294, sehingga nanti akan diperoleh hasilnya 0. Itu juga untuk ini. Maka 2,353 dikurangi dengan 2,651 dikalikan dengan negatif 0,294. Sehingga kita peroleh yang merah ini. Nah, dari sini terlihat kita sudah berhasil mentransformasi atau merubah matriks yang sebelumnya belum menjadi identitas dan kita rubah bentuknya menjadi identitas. Nah, di sini kita peroleh nilai 1,506, 3,132, 2,651. Jadi sudah peroleh konstanta baru. Nah, di sini untuk metode Gauss Jordan ini secara langsung hasil dari ini merupakan nilai dari variabel X, Y, Z-nya. Jadi yang 1,5 ini otomatis menjadi punya X, kemudian yang Y-nya adalah 3,132 dan Z-nya adalah 2,651. Nah, kalau kita bentuk lagi seperti yang awal tadi, posisinya yang di sini, maka di sini sudah menjadi matriks identitas 100, 010, 001. Nah, seperti yang di sini. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa ketika sudah berhasil membentuk sebuah matriks identitas, maka konstanta di sebelah kanan itu merupakan nilai X, Y, Z-nya yang secara berurut. Nah, jadi inilah prosedur penyelesaian persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan.